Dini hari tanggal 4 Juli 2017, satelit mata-mata Amerika Serikat yang terbang di atas Korea Utara melihat kegiatan di lapangan udara di Provinsi Pyongan. Kemudian terlihat pria yang sedang menghisap rokok, sangat dekat dengan roket penuh bahan bakar yang mudah sekali terbakar. Siapakah dia? Ya, ialah Kim Jong-un. Beberapa jam kemudian, di malam itu, mesin utama dihidupkan dan terbang ke langit hampir 3.000 km ke angkasa luar sebelum akhirnya jatuh di Laut Jepang. Kim Jong-un sangat senang. Sejumlah foto disebarkan yang kemudian memperlihatkan Kim tertawa sambil memegang rokoknya dan memeluk beberapa perwira senior militer. Mereka menyatakan roket tersebut adalah peluru kendali balistik antar benua yang dapat mencapai Amerika Serikat. Peluncurannya pada tanggal 4 Juli itu adalah hadiah untuk Presiden Donald Trump. Media milik pemerintah Korea Utara tidak banyak mengumumkan tentang kehidupan pribadi keluarga pemimpinnya. Tak banyak yang tahu tentang bagaimana Kim Jong-un dididik dalam keluarganya, dan dia hanya tampil untuk pertama kali di depan umum pada September 2010, beberapa saat sebelum kematian ayahnya. Tidak ada biografi atau data yang jelas kapan dia lahir, tapi diperkirakan dirinya lahir pada tahun 1983 atau 1984. Oleh sebab itu, informasi mengenai kehidupan yang awalnya hanya diketahui dari kesaksian para pengkhianat Korea Utara dan orang-orang yang mengaku pernah melihatnya berada di luar negeri, misalnya di Swiss. Namun, beberapa informasi ini saling bertentangan dan amat kontradiktif karena kakaknya, Kim Jong-nam, juga pernah bersekolah di Swiss pada periode yang sama. Meskipun demikian, terdapat beberapa kepastian mengenai kehidupan awal Kim Jong-un. Pemerintah Korea Utara menyatakan bahwa Kim lahir pada tanggal 8 Januari 1982. Namun, intelijen Korea Selatan meyakini bahwa ia lahir 1 tahun kemudian. Dennis Rodman memastikan bahwa Kim Jong-un lahir pada tanggal 8 Januari 1983 setelah bertemu dengannya pada awal September 2013. Menurut laporan yang dimuat dalam surat kabar Jepang, Kim pernah bersekolah di Bern, Swiss. Laporan pertama mengklaim bahwa ia bersekolah di Sekolah Internasional Bahasa Inggris Swasta di Gumligen, di dekat Bern, dengan menggunakan nama Cholpak atau Pak Chol dari tahun 1993 hingga 1998. Saat bersekolah di Swiss, ia digambarkan sebagai seorang siswa yang pemalu, baik, mudah bergaul dengan teman-temannya, dan menggemari bola basket. Kim juga selalu didampingi oleh seorang siswa yang lebih tua, yang diduga adalah pengawalnya. Pada bulan April 2012, terungkap bahwa Kim Jong-un telah menetap di Swiss sejak tahun 1991. Laboratorium Antropologi Anatomi Universitas Lyon, Prancis, telah memeriksa foto Pak Un saat bersekolah di Le Beaufort, Steinholtzy pada tahun 1999 dan membandingkannya dengan foto Kim Jong-un yang diambil pada tahun 2012. Pemeriksaan ini menunjukkan bahwa kedua foto tersebut memiliki kecocokan hingga 95%. Raoul Perot, seorang antropolog forensik yang juga menjabat sebagai kepala laboratorium, menyatakan bahwa objek kedua foto tersebut kemungkinan besar adalah orang yang sama. Pada musim panas tahun 1998, Kim Jong-un kembali ke Korea Utara karena sekolahnya di Swiss libur. Dia sedang di rumah keluarga besar di pantai dekat Wonsan. Dalam buku yang terbit pada 2003, Fujimoto, juru masak Kim Jong-un, menuliskan bahwa Kim Jong-un saat itu mengatakan kepadanya tentang negara yang terbelakang di bidang teknologi industri. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, kita masih mengalami mati listrik. Kemudian dia juga membandingkan dengan Cina saat itu, yang jauh memiliki jumlah penduduk 1 miliar lebih, dan bertanya-tanya bagaimana mereka memasok listrik, sedangkan di Korea Utara hanya memiliki 23 juta penduduk, tapi masih padam.
Saudara tiri tertua Kim Jong-un, Kim Jong-nam, lebih difavoritkan untuk menjadi penerus ayahnya. Namun hal ini berubah pada tahun 2001 ketika Kim Jong-nam tertangkap sedang bepergian ke Jepang dengan menggunakan paspor palsu hanya untuk mengunjungi Disneyland Tokyo. Mantan koki pribadi Kim Jong-il, Kenji Fujimoto, mengaku berhubungan baik dengan Kim Jong-un. Ia mengungkapkan bahwa Kim Jong-un lebih difavoritkan untuk menjadi penerus ayahnya. Fujimoto juga mengklaim bahwa Jong-un lebih disukai ayahnya ketimbang kakaknya Kim Jong-nam karena sifat Jong-nam yang terlalu feminin, sedangkan sifat Jong-un persis seperti ayahnya. Fujimoto mengungkapkan, jika kekuasaan akan diserahkan, maka Jong-un adalah orang yang terbaik yang pantas menerimanya. Ia memiliki karunia fisik seolah peminum hebat dan tidak pernah mengakui kekalahan. Fujimoto menambahkan, dia gemar menghisap rokok Yves Saint Laurent, menyukai whisky Johnny Walker, dan mengendarai sedan Mercedes-Benz 600 ketika berusia 18 tahun. Fujimoto mengungkapkan bahwa Jong-un suatu ketika pernah mempertanyakan gaya hidup mewah keluarganya dengan berkata, "Kita di sini bermain basket, naik kuda, jet ski, bersenang-senang bersama-sama. Tapi bagaimana dengan kehidupan rakyat rata-rata?" Pada tahun 2009, para diplomat asing mulai memahami bahwa Kim Jong-un akan menggantikan ayahnya sebagai pemimpin masa depan Korea Utara. Dilaporkan pula bahwa warga Korea Utara diperintahkan untuk menyanyikan lagu-lagu pujian bagi Kim Jong-un dalam gaya yang serupa dengan lagu pujian yang juga dinyanyikan untuk Kim Jong-il dan Kim Il-sung. Mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter mengunjungi Cina pada awal September 2010 dan membahas masalah suksesi kepemimpinan Korea Utara dengan Perdana Menteri Cina saat itu, Wen Jiabao. Menurut Carter, Kim Jong-il pernah berkata kepada Wen bahwa penunjukan Kim Jong-un sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara hanyalah desas-desus palsu dari Barat. Kim Jong-un dipromosikan menjadi Dujang, pangkat yang setara dengan jenderal, pada tanggal 27 September 2010, sehari menjelang konferensi Partai Buruh Korea, yaitu satu-satunya partai Korea Utara yang digelar di Pyongan. Dan di sini, untuk pertama kalinya, media Korea Utara menyebut nama beserta gelar militer dalam pemberitaan, meskipun sebenarnya ia tidak memiliki pengalaman militer. Pada tanggal 28 September 2010, ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komisi Militer Sentral dan Komite Sentral Partai Buruh yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai penerus Kim Jong-il. Pada tanggal 17 Desember 2011, Kim Jong-il meninggal dunia. Meskipun sudah dirumorkan, masih belum jelas apakah Jong-un lah yang akan menjadi pemimpin Korea Utara setelah kematian ayahnya. Juga peran apa yang bakal diterimanya dalam pemerintahan yang baru. Pemujaan kepribadian terhadap Kim Jong-un ditingkatkan setelah kematian ayahnya. Ia dieluk-elukan sebagai penerus besar revolusioner, pemimpin partai, angkatan bersenjata, dan pemimpin rakyat yang luar biasa. Korean Central News Agency menggambarkan Jong-un sebagai orang hebat yang terlahir di surga, ungkapan propaganda yang sebelumnya hanya diberikan kepada ayah dan kakeknya. Kemudian Partai Buruh mengungkapkan dalam sebuah editorial, "Kami bersumpah dengan air mata darah untuk menjadikan Kim Jong-un sebagai panglima tertinggi kami dan pemimpin negara." Pada tanggal 15 April 2012, dalam parade militer peringatan 100 tahun kelahiran kakeknya, yaitu Kim Il-sung, yang juga sebagai pemimpin pertama Korea Utara, Kim Jong-un menyampaikan pidato publik pertamanya. Pidato tersebut kemudian melahirkan ungkapan "bergerak menuju kemenangan akhir", himne propaganda yang didedikasikan untuk dirinya dan disiarkan berkali-kali oleh media Korea Utara. Pada bulan Agustus 2012, Kim Jong-un mengumumkan reformasi ekonomi yang serupa seperti Cina. Meski hanya wacana, tak lama berselang, Kim mulai dijuluki oleh media pemerintah Korea Utara sebagai pemimpin agung. Kemudian pada 30 November 2012,
Kim Jong-un bertemu dengan pemerintah Tiongkok. Menurut media kantor berita KCNA, dalam pertemuan tersebut mereka memberi wejangan kepada Kim mengenai Kongres Nasional ke-18 Partai Komunis Tiongkok. Sebelum surat yang ditulis oleh Xi Jinping dikabarkan juga diberikan kepada Kim selama pertemuan tersebut. Pada tahun 2013, Kim menghidupkan kembali gaya berpidato kakeknya saat ia menyampaikan pidato tahun baru pertamanya. Gaya berpidato kakeknya ini sempat hilang pada masa pemerintahan ayahnya yang tidak pernah sekalipun berpidato di televisi selama 17 tahun berkuasa. Dalam rapat luar biasa dengan para petinggi militer Korea Utara pada tanggal 26 Januari 2013, Kim mengeluarkan perintah untuk mempersiapkan uji coba nuklir baru dan memperkenalkan darurat militer di Korea Utara yang mulai diberlakukan pada 3 hari setelahnya. Orang-orang yang dekat dengan ayahnya yang menjabat sebagai Menteri Urusan Luar Negeri Korea Utara seperti Ri Yong-ho dan beberapa orang penting lainnya di Korea Utara dianggap sebagai saingan Kim Jong-un. Orang-orang ini dicopot dari jabatannya atau menghilang secara misterius. Seorang pejabat Korea Selatan mengungkapkan bahwa Kim Jong-un berupaya untuk menghapus semua jejak pemerintahan ayahnya. Selain itu, 5 dari 7 pria yang turut mengawal jenazah ayahnya saat pemakaman juga telah dibersihkan, termasuk pamannya Jang Sung-taek. Kim Jong-un mengumumkan bahwa penemuan dan pembersihan kelompok Jang telah memurnikan partai dan jajaran revolusioner. Setelah Jang dieksekusi pada 12 Desember 2013, media negara Korea Utara memperingatkan bahwa para tentara tidak akan mengampuni siapapun yang tidak mematuhi perintah panglima tertinggi. Banyak laporan menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia di bawah pemerintahan Kim Jong-il dan putranya ini. Pelanggaran ini termasuk pembunuhan para pembangkang, melaksanakan hukuman mati di muka umum, dan menjebloskan orang-orang ke kamp penjara politik. Laporan tahun 2013 oleh reporter khusus PBB Marzuki Darusman mengenai kondisi hak asasi manusia di Korea Utara mendorong PBB untuk membentuk komisi khusus terkait dengan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Kim Jong-un. Saat itu juga muncul laporan yang berasal dari sumber-sumber intelijen Korea Selatan bahwa Kim Jong-un telah dijadikan sebagai target pembunuhan. Upaya ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak puas dan dipicu oleh penurunan pangkat Ketua Biro Umum Kim Yong-chol pada bulan November 2012. Menurut sumber intelijen yang tidak disebutkan namanya, upaya pembunuhan tersebut akan dilakukan di pusat kota Pyongan dan berakhir dengan baku tembak. Penurunan pangkat itu sendiri disebabkan oleh adanya perebutan kekuasaan internal antar faksi pemerintah. Jadi disinilah alasan kenapa Kim Jong-un tetap meneruskan kediktatoran ayahnya hingga saat ini. Selain dia memiliki musuh di luar negeri, dia juga merasa tidak aman di negaranya sendiri yang semuanya bisa dibilang haus jabatan.